Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Kembali lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik. Kali ini kita akan membahas MMA, Mixed Martial Arts. Berantem-berantem, ya enggak? Tapi bukan bahas berantemnya. Tetap kita bahas tentang mualafnya. Jadi ada pemain MMA itu yang mualaf, namanya Royce Gracie. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita simak berikut ini. Jadi di dunia seni bela diri campuran atau mixed martial arts, nama Royce Gracie adalah sang legenda. Ia bukan hanya petarung, tetapi seorang pionir yang membuka mata dunia tentang kekuatan Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi di balik citranya sebagai petarung tangguh, ternyata tersimpan perjalanan spiritual yang mengejutkan, yaitu kisah Royce Gracie ini yang memeluk Islam pada usia 57 tahun. Royce Gracie lahir pada 12 Desember 1966 di Rio de Janeiro di Brasil. Ia berasal dari keluarga besar yang sangat berpengaruh di dunia bela diri. Ayahnya yang bernama Helio Gracie adalah salah satu pendiri Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ. Sejak kecil, Royce sudah dibesarkan dengan filosofi BJJ yang mengutamakan teknik, ketenangan, dan kontrol atas kekuatan fisik semata. Royce kecil tidak seperti anak-anak yang lainnya. Sejak usia 5 tahun, ia sudah dilatih oleh ayah dan kakak-kakaknya. Ketika teman-teman sebayanya bermain bola, Royce belajar kuncian dan teknik pertahanan diri. Lingkungan tempat ia tumbuh membentuk mental dan fisik seorang juara. Sebagai orang Brazil, Royce dibesarkan dalam budaya yang mayoritas menganut agama Katolik. Meski begitu, dalam banyak wawancara, Royce dikenal tidak terlalu vokal soal keyakinan spiritualnya. Ia lebih dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin, hidup sehat, dan menjauhi hal-hal seperti alkohol dan narkoba. Gaya hidup ini tanpa ia sadari ternyata selaras dengan ajaran Islam. Nama Royce Gracie mulai mendunia saat mengikuti ajang UFC pertama pada tahun 1993 di Amerika Serikat. Pada saat itu, MMA belum seperti sekarang. Turnamennya brutal, tidak ada kelas berat, dan peraturannya pun masih sangat longgar. Tapi dengan tubuh rampingnya, Royce mengalahkan lawan-lawan yang jauh lebih besar menggunakan teknik BJJ. Kemudian ia memenangkan UFC pertama, 2, dan keempat. Dan membuktikan bahwa teknik bisa mengalahkan kekuatan. Publik Amerika mulai terpesona. Royce tidak hanya menjadi juara, tapi juga membawa revolusi dalam dunia pertarungan bebas. Namanya masuk dalam UFC Hall of Fame. Karirnya berlanjut hingga awal tahun 2000. Dan ia tetap dihormati sebagai ikon MMA. Pada bulan Februari 2024, Royce Gracie membuat heboh dunia maya. Ia mengunggah foto di Instagram dengan caption yang menunjukkan dukungannya terhadap Israel di tengah memanasnya konflik di Gaza. Respon netizen sangat keras. Banyak yang mengecam, marah, bahkan mengancam. Namun disinilah kisah berubah. Royce bukan orang yang keras kepala. Ia lalu membaca komentar, membuka diskusi, dan mulai mendengar sisi lain dari konflik, khususnya dari sudut pandang Palestina. Salah satu titik balik terjadi saat ia diundang ke The Dean Center, sebuah tempat dakwah di Florida yang sering dikunjungi oleh para mualaf. Di sana, Royce bertemu dengan para pendakwah seperti Eddie Redzovic dan Sheikh Uthman Ibnu Farouk. Mereka tidak menyerang balik, tapi membuka percakapan. Mereka berdialog, membahas Islam secara rasional,
logis, dan lembut. Kemudian Royce terkesan. Ia melihat Islam bukan hanya sekedar agama, tapi sebuah jalan hidup. Setelah itu, tidak lama kemudian pada awal Maret 2024, Royce Gracie memutuskan untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Luar biasa. Royce mengatakan keputusannya menjadi seorang muslim bukan keputusan emosional. Ia sudah lama hidup seperti muslim, yaitu tidak minum alkohol, menjaga kebersihan, disiplin, dan menolak kekerasan tanpa alasan. Kini, ia menjalani hidup lebih tenang. Ia mengatakan ingin menunaikan ibadah umroh dan memperdalam ilmu agama. Lalu, publik terkejut. Namun banyak juga yang mendukung. Di dunia MMA, para petarung muslim seperti Khabib Nurmagomedov sangat menyambut hangat keputusannya. Bahkan, banyak fans lama yang kembali mengapresiasi keberanian spiritualnya Royce. Dalam wawancara, Royce mengaku ia tidak menyesali unggahan dukungan terhadap Israel. Karena dari situlah ia bisa sampai ke Islam. Royce mengatakan, jika saya tidak membuat kesalahan itu melalui unggahan dukungan terhadap Israel, saya mungkin belum sampai ke titik ini. Perjalanan Royce bukan hanya kisah tentang seorang petarung. Ini adalah kisah tentang pencarian makna, tentang keberanian untuk membuka hati, dan tentang bagaimana hidayah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari oktagon ke masjid, dari kuncian BJJ ke sujud dalam sholat. Royce Gracie membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah jika hati dan pikirannya terbuka. Maka dari itu sahabat wakaf semuanya, bagi kita yang sudah muslim dari kecil, seharusnya informasi ini bisa makin menguatkan kita terhadap Islam dan bisa semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, terutama pada ibadah wajib dan sunnah. Dan buat saudara-saudaraku yang memang belum memeluk Islam, kebetulan nonton informasi ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Anda semua. Jangan dulu hidayah Islam, tapi hidayah untuk membuka hati dan mencari tahu kenapa harus Islam. Baik sahabat wakaf, jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi dari video terbaru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.